welcome back to Peter Vendel. Nah, kali ini kita akan gerbek rumah wong kita. Siapa yang bakal kita gerbek? Langsung saja kita gerbek. Ini adalah kantor Kodim 0406 Lubuk Linggau. Yang kita akan gerbek adalah koleksinya Pak Dandim 0406, yaitu Letkol Infanteri Erwinsa SH. Kita akan gerbek langsung. Ada banyak sekali koleksi-koleksi yang sangat bagus dan mewah tentunya dari Pak Dandim, Pak Erwin ini. Yuk, check it out. Ikutin aku. Kita ketok dulu. Masuk. Let's go. Kita gerbek. Ini dia kantornya Pak Erwinsa, Pak Dandim 04. Halo. Halo Pak Dandim. Halo. Aduh. Halo. Ya. Siap. Duduk, Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Duduk. Aduh, kita duduk dulu, guys. Nah, aduh. Sorry, lagi merantakan nih. Nah, jadi kita hari ini akan mereview koleksi-koleksinya Pak Dandim. Waduh. Oke. Dan kalian bisa lihat nanti di sekeliling ini koleksinya, banyak sekali ya, Pak ya. Ya. Nah, ini koleksinya apa dulu nih, Pak? Mungkin dikasih tahu nih. Ya, yang pertama terima kasih Mas Peter udah berkunjung. Apa ini judulnya? Gerbek rumah wong Gerbek kita. Wong Kita. Hari ini saya digerebek oleh Mas Peter di kantor. Jadi di kantor saya jadikan sebagai galeri mini. Kebetulan saya hobi koleksi benda pusaka. Benda pusaka itu mulai dari keris, kemudian ada tombak, ada pedang, ada pataka, ada keris mini, kalau orang nyebutnya keris jimatan atau keris patrem, yang keris di luar standar atau luar pakemnya dunia Tosanaji atau dunia pusaka. Jadilah kurang lebih koleksi saya ada sekitar 100 kali ya. Nah, ada 100. Penasaran dengan koleksi-koleksinya, kita akan ulas satu persatu koleksinya Pak Dandim, Mbak. Boleh Ya, Pak ya? Kita ulas satu persatu. Jadi di sini ada keris, ada apa tadi? Tombak, ada pedang, ada ya, badik, ada gading, semuanya bersejarah dan asli, guys. Ya. Ya, kita kolek. Mungkin dari yang mana dulu nih, Pak? Yang pertama saya punya keris yang saya pikir ini bukan keris, tapi ini koleksi benda pusaka. Ini boleh disut. Ini disebut sebagai pusaka kadewatan. Pusaka kadewatan itu kalau masa-masa kerajaan biasanya itu digunakan sebagai pusaka tumbal. Pusaka tumbal itu dianggap dengan adanya benda pusaka ini diharapkan kerajaan tersebut menjadi terlindungi, menjadi makmur, menjadi apa namanya, kalau masa itu mungkin gemari pahloh jenawi bahasanya kan gitu. Ini melambangkan sebuah kegagahan atau melambangkan sebuah kemakmuran dalam wilayah ataupun daerah kerajaan tersebut. Nah, ini mungkin yang saat ini menurut saya yang termasuk tertua. Ini era-eranya mungkin sekitar Majapahit awal. Jadi masih masa-masa ke agama-agama Hindu. Kemudian ada juga yang koleksi saya zaman-zaman Singosari. Ada juga beberapa keris. Ini ada pataka. Ini pataka Dwija Naga Nariswara ini. Jadi pataka Dwija Naga Nariswara ini adalah pataka yang menjadi cikal bakal terbentuknya bendera merah putih. Jadi pada masa itu, pada saat kerajaan Wilwatikta kalau misalkan melaksanakan pertempuran atau peperangan, biasanya pataka ini dibawa sebagai perlambang kegagahan atau perlambang sebuah kerajaan. Nah, kemudian ini nanti Mas Peter diberi bendera pelepah dari aren itu yang berwarna merah sama warna putih. Nah, sehingga ini menjadi cikal bakal terbentuknya bendera merah putih. Bisa lihat guys ya di sini ada sertifikatnya semua dan ini berarti ini sertifikat ini menandakan ke originalnya. Ya, original barang ini, kemudian barang ini sudah dicek di kurator sebutannya, sehingga barang yang saya miliki ini yang pertama tersertifikasi. Kemudian yang kedua, ya paling tidak kalau misalkan ada duplikat atau tiruan yang beredar di luar, maka saya berani pastikan bahwa barang saya barang yang asli. Saya mulai mengoleksi dari zaman era Singosari. Singosari itu sekitar abad 8 atau abad 9. Kemudian yang termuda ya mungkin ini, keris-keris nom-noman sebutannya. Jadi era-era Pakubuwono ke-9. Jadi mungkin kalau tahun-tahunnya tuh di 1900-an awal mungkin sebelum kemerdekaan. Kalau kita bisa bahas keris ya Pak ya. Ya. Keris ini kan nggak sembarang bisa dibeli.
Ya, Nah, ini gimana nih cara menemukannya atau mendapatkannya? ada dua cara kalau saya pribadi. Yang pertama dengan cara memahari dari beberapa kolektor atau pemilik benda pusaka. Dan yang kedua saya dapatkan dari cara hibah. Jadi ada beberapa kawan, kolega yang mungkin mereka secara dalam tanda kutip tidak bisa merawat benda pusaka. Akhirnya benda pusaka tersebut dititipkan dan dihibahkan. Karena nggak bisa ngerawat, akhirnya udahlah Pak, barang ini kami hibahkan saja ke Bapak. Semoga di tangan Bapak barang tersebut bisa terawat. Gitu. Waduh. Jadi mulai dari tahun 900 Masehi sampai dengan 1900. Jadi ada usianya yang sudah mencapai 1000 tahun. Wow, ini ada keris yang Ya. mencapai 1000 tahun usianya guys Ya. ya. Menurut kontroversialnya, Ya. jadi keris ini Pak Ya. ada hubungan sama misteri. Waduh. Ya. Ini gimana nih tanggapan Pak Erwin sebagai pengoleksi keris? Ya, yang jelas dunia pusaka itu ibarat sisi mata uang. Di satu sisi orang melihat dari sisi seni, kemudian di sisi yang lain orang melihat itu dari sisi yang sebutannya mistis. Kalau bahasa dalam dunia Tosan Aji itu ada yang terkait dengan eksoteri, ada kemudian yang kedua terkait dengan isoteri. Eksoteri ini biasanya terkait dengan masalah keindahan dan kelangkaan sebuah pusaka atau benda seni. Nah, kemudian di sisi yang lain ada sisi isoteri. Isoteri ini sisi unsur apa ya? Unsur-unsur yang bersifat spiritual yang berada di dalam pembuatan sebuah benda pusaka. Jadi sebuah pusaka itu pada masa dahulu sebagai apa ya, sebagai media dalam mencapai suatu hajat. Jadi boleh disederhanakan lagi bahwa orang memesan keris itu berdasarkan kebutuhan. Di Indonesia ini yang disebut pamor itu disepakati seluruh Nusantara. Sebagai contoh saja, ada keris yang disebut dengan pamor udan mas. Udan mas ini sepakat se-Nusantara bahwa keris udan mas adalah sebagai sumber kerezekian. Oh, yang ini, mana tuh kerisnya? Bisa Sebagai kita lihat contoh, contohnya. ini dia. Ini keris yang berdapur udan mas. Nah, ini sebelumnya saya jelaskan dulu apa-apa saja yang menjadi pelengkap sebuah keris. Ini gagang, kalau dalam dunia Tosan Aji kita menyebutnya deder. Atau gagang, atau apa ya, kalau orang sini nyebutnya itu pegangan. Pegangan ya. Nah, kemudian dalam sebuah deder ini ada cincin perak. Cincin perak ini tapi macam-macam sih. Ada yang terbuat dari perunggu, ada yang terbuat dari kuningan, ada juga yang terbuat dari timah. Macam-macam tergantung pada masa itu, pada tataran mana orang tersebut membuat sebuah sandangan. Jadi kalau kita lihat sandangan yang seperti ini, maka kita boleh mengasumsikan pada masa itu pemilik keris ini adalah orang yang berkecukupan. Secara finansial dia punya lebih harta. Karena dibuat dari perak. Nah, ini namanya cincin ini namanya mendak. Mendak. Itu asli perak, Pak? Ya, perak. Kemudian ini namanya warangka. Satu bagian ini namanya warangka. Ini sebutannya gandar. Nah, kayu yang digunakan ini adalah kayu timoho. Kalau dalam dunia Tosan Aji, kayu timoho ini adalah kayu kelas 1. Kayu yang terbaik yang biasa digunakan sebagai sandangan sebuah pusaka. Nah, ini sebutannya adalah pendok. Istimewanya pendok yang saya miliki, ini pendoknya usianya sudah tua, mungkin di atas 100 tahun. Kemudian ada hiasan, ini ada batu intan Jawa. Original batu, bukan suntikan atau sintetis. Jadi batu ini sudah diuji lab bahwa batu tersebut adalah memang betul-betul murni batu. Kalau sebutannya intan Jawa. Jadi bisa dihitung dari sekian batu intan ini, kalau kita nominalkan dalam rupiah, ya lumayan lah harganya. Fantastis ya. Ini baru dari sisi sandangan. Kemudian yang kedua, dalam dunia Tosan Aji ada semacam adab yang diajarkan untuk bagaimana cara kita membuka sebuah benda pusaka. Oh, jadi tidak sembarang membuka. Saya pikir ini bukan masalah kita terkait dengan dunia mistis, tapi ini bagian dari budaya, bahwa kita menghargai sebuah benda pusaka yang dibuat dengan penuh cita rasa, kemudian dengan doa pada masa itu, sehingga sekarang kita menghormati orang yang membuat itu dengan cara memberikan penghormatan. Nah, dalam dunia Tosan Aji biasanya kita sejajarkan posisi Tosan Ajinya dengan muka. Kemudian cara mencabutnya adalah dengan didorong sedikit seperti ini. Didorong sedikit, setelah dia terbuka maka sarung yang dilepas. Ya.
Ini yang disebut dengan pamor udan mas. Jadi pamor udan mas itu sederhananya adalah berbentuk bulatan yang teratur 2, 1, 2, 1, 2, 1 sampai ke ujung bilah. Ini ada ukirannya berarti Pak? Ya, pamor itu adalah guratan ataupun gambaran yang terdapat dalam bilah sebuah keris. Nah, dalam pamor kita boleh kategorikan menjadi 4. Biasanya ada yang berbentuk bulat-bulat, ada yang berbentuk garis-garis, ada yang berbentuk sudut-sudut, dan ada yang tanpa gambar atau sebutannya kelengan atau hitam. Kalau yang berhubungan dengan bulat-bulat ini biasanya berkaitan dengan masalah kemudahan dalam mencari rezeki, atau dalam bahasa Tosan Ajinya untuk kerezekian. Kemudian ada lagi yang sifatnya dia sudut-sudut, ya, ada seperti junjung derajat, ada juga namanya pamor kupu tarung, ada macam-macam, ada banyak dia. Ada sekitar 120 pamor keris, sehingga kita harus punya buku panduan. Kalau biasanya sudut-sudut berkaitan dengan masalah kewibawaan. Ada lagi yang lurus-lurus seperti sebutannya banyu mili dan lain sebagainya, itu biasanya berkaitan dengan masalah kemudahan atau kelancaran. Ada juga yang dia tanpa pamor atau tanpa gambar, itu biasanya terkait dengan masalah perlindungan. Nah, sehingga dalam satu bilah keris ini bisa banyak makna, berapa banyak filosofi yang bisa diambil dari sebuah keris. Nah, seperti contoh keris inilah. Ini dapurnya dia tilam upih. Tilam upih itu dapurnya, dapur itu bentukan. Tilam upih itu biasanya orang Jawa pada masa itu menikahkan anak, memberikan pusaka kepada anaknya berupa keris tilam upih. Tilam itu tikar, upih itu ya apa ya, kesejahteraan atau ketenteraman lah ibaratnya. Zaman dulu saja orang sudah mikir gitu, sudah merencanakan sesuatu itu bahwa kita ini hidup keluarga harus sejahtera dulu. Kemudian setelah keluarga sejahtera, maka diharapkan keluarga tersebut dikaruniai rezeki yang melimpah. Nah, ini dari sebuah keris. Artinya dalam satu buah keris itu banyak filosofi yang bisa diambil. Nah, Ini keris apa tadi namanya? ini namanya keris tilam upih. Tilam upih. Tilam upih, pamornya pamor udan mas. Dan ini dari kerajaan mana Pak? Ini kalau dilihat dari struktur rancang bangunnya, diperkirakan ini dibuat di era-era Tuban. Ini adalah keris dari warisan keluarga besar saya, dari keluarga bapak saya. Keris ini disebut dengan keris Pamengkang Jagat. Kerisnya keris mini. Biasanya kalau pada masa itu keris ini disembunyikan di balik baju ataupun perlengkapan sejarah. Misalkan ada semacam sabuk kan, mungkin kain. Jadi biasanya senjata ini digunakan sebagai senjata tikam. Kalau bahasa sekarang itu self defense lah. Kalau seandainya saya sangat kepepet banget, tinggal cabut untuk digunakan untuk menusuk. Tapi pada intinya senjata-senjata seperti ini jarang digunakan untuk berperang. Artinya memang senjata ini kalau sebutannya itu sikap ya, senjata pribadi lah. Senjata pribadi ya. Untuk bentukannya dia mungkin hampir sama dengan keris-keris yang lain, cuman yang disebut dengan Pamengkang Jagat adalah ada bolongan di tengahnya. Dan bolongan ini bukan disengaja, jadi dibuat mungkin kalau bahasa sekarangnya itu unsur apinya tidak terlalu matang, sehingga pada saat ditempa besi tersebut dengan sendirinya membelah. Benda yang dibuat tanpa disengaja ini dalam dunia Tosanaji disebut sebagai keris Pamengkang Jagat. Ada juga yang saya dapatkan dari keluarga besar istri saya ini. Ini di Sumatera Selatan, barang ini sudah relatif sulit untuk mencari. Bahkan ada beberapa teman yang memang kolektor benda-benda dari Sriwijaya juga. Apa itu? Parang pengantin ini sudah agak langka. Saya dapatkan ini dari keluarga besar istri saya dari daerah Musi Banyuasin. Barangnya ada sepasang, ada parang pengantin pria dan ada barang pengantin wanita. Nah, parang pengantin itu jadi beberapa waktu yang lalu kita pernah review Pak ya. Betul. Tapi nggak jadi tayang guys. Jadi tayang, betul. Nah, jadi nanti kita kasih link YouTube-nya yang ada seseorang yang memang sudah menguji coba parang pengantin ini. Seorang budayawan. Nah, seorang budayawan yang konon katanya ini Pak bisa memberhentikan hujan. Menurut cerita beliau pada saat mereview daerah Kabupaten Malang saat itu hampir 2 bulan tidak pernah hujan. Tidak pernah hujan. Kemudian beliau setelah selesai membersihkan pusaka saya, mereview, minta izin kepada saya untuk mereview. Kemudian pada saat mereview, yang cuaca dari panas tiba-tiba menjadi hujan lebat. Kemudian beliau nelpon saya ngasih tahu bahwa
kerisnya saya review ternyata hujan lebat gitu. Nah, mungkin saat itu secara meteorologi ya saat itu mungkin pada saat mau hujan mungkin kebetulan secara tidak langsung mungkin bersamaan. Saya tidak melihat itu dari sisi yang lain. Saya pikir ini karena faktor alam. Tapi kalau menurut beliau karena beliau seorang budayawan dan seorang ahli dalam dunia tosanaji, beliau menganggap bahwa itu bukan suatu kebetulan. Pengantin ini dulu di masa-masa kerajaan, parang pengantin ini digunakan sebagai pelengkap dalam acara adat. Biasanya prosesi lamaran di daerah Musi Banyu Asin itu dilengkapi dengan parang ini sebagai pertanda atau simbol. Satu parang itu untuk diperuntukkan sebagai parang laki-laki dan satu parang diperuntukkan sebagai parang perempuan. Kemudian dalam parang laki-laki itu dia ada pamor tejo kinurung sebutannya. Pamor tejo kinurung itu kalau menurut filosofinya bahwa seorang pemimpin itu harus bisa menjadi pelindung dalam keluarga. Menjadi pelindung dalam keluarga sehingga parang ini diidentikan dengan laki-laki. Kemudian ada satu parang lagi itu berpamor banyu mili. Dia garisnya seperti serabut gitu, lurus. Nah, jadi diharapkan perempuan itu membantu suami dalam mencari rezeki. Pusaka itu adalah benda yang bisa menceritakan sesuatu. Benda pusaka itu bisa menceritakan sesuatu. Nah, guys, kalau review satu-satu kayaknya nggak akan habis karena ini banyak banget ya kan. Nah, mungkin bakal banyak yang bertanya, Pak. Ini kalau harga-harganya, waduh. Ini katanya guys ada yang sampai miliaran rupiah loh. Wow. Nah, kita coba tanya Pak Dandim langsung nih, harga yang terbaik nih yang mana nih? Ada 3 pusaka saya yang saya tutup pakai akrilik berluk 13 atau kelok 13. Kemudian ada kinatah emas bergambar naga, kemudian mulut naganya juga mengemut, bahasanya itu ngemut berlian atau intan Jawa, intan buntet. Kemudian pendoknya itu terbuat dari perak tua. Kemudian gagang dan gandarnya itu terbuat dari gading gajah. Nah, kalau misalkan kita hitung saja emas 24 karat beratnya kurang lebih sekitar 17 sampai dengan 18 gram. Kalau 1 gramnya saja sudah sekitar 1.100.000, ya berarti untuk emasnya saja sudah hampir 19 juta. Kemudian untuk gading gajahnya, kalau misalkan gadingnya pegangannya aja atau dedernya saja itu harga-harganya mungkin sekitar 8 juta. Kemudian untuk gandarnya mungkin sekitar 15 atau 20 juta. Berarti sudah ketemu di angka hampir 30. Belum ketemu lagi dengan pendoknya yang beratnya hampir 90 graman, hampir 100 gram. Berarti 100 gram kalikan 30.000 saja berarti sudah hampir 3 juta. Belum ongkos bikin, belum ongkos bikin wilahnya, belum kita bicara benda seni. Sehingga kalau kita bicara benda seni, saya pikir tidak bisa dilihat dari sisi hitungan per materi atau per item barang yang dilengkapi di situ, tetapi kita melihat atau menilai benda seni tersebut dari rasa. Tapi kalau kisaran-kisaran ya sudah menghabiskan dana hampir 30 sampai 40 juta. Ya, artinya kalau dalam sebuah benda pusaka untuk ornamen pendukungnya saja bisa hampir dengan 40 sampai dengan 50 juta. Itu baru ornamen pendukung. Belum kita bicara nilai sisi esoterinya. Belum kita menilai dari sisi kelangkaan. Dari sisi kelangkaannya juga belum ya. Kemudian yang berikutnya lagi dari sisi penangguhan atau dari sisi tahun pembuatan. Semakin tua sebuah benda pusaka itu akan semakin mahal secara finansial. Yang penting garapnya betul-betul garap-garap yang bagus. Keris ini lebih muda. Kenapa saya katakan lebih muda? Karena dibuat pada era-era Pakubuwono ke-8. Jadi kurang lebih tahunnya 1830-an sampai dengan 1850-an. Nah, cuma keistimewaannya garap pada masa PB8 itu boleh dibilang era-era keemasan pembuatan benda pusaka. Karena material yang digunakan material yang terbaik, kemudian emasnya juga digunakan emas yang terbaik, kemudian garap kinatahnya juga garap kinatah yang terbaik. Sehingga boleh kita lihat benda seni ini betul-betul digarap maksimal. Kemudian ini gagangnya juga dibuat dari gading gajah bermotif donoriko. Biasanya donoriko ini dari daerah Jawa Timur, lebih khusus lagi Madura.
Nah, ini juga sama, dihias dengan batu intan Jawa, kemudian kayunya menggunakan kayu timoho. Uniknya dia ada semacam garis. Kalau sebutannya dalam dunia pusaka itu adalah kendit. Waduh, Peletnya nah, pelet ini kendit. kisarannya juga nggak jauh-jauh dari harga itu. Hampir mirip-mirip, cuman mungkin kalau dari penghobi dunia pusaka harganya agak di bawah yang itu sedikit. Nah, yang ini saya punya yang lebih istimewa. Ini keris dari kerajaan Bugis. Dari kerajaan Bugis, kalau dapurnya kalau di daerah sana sebutannya sapukala, tapi kalau di Sumatera Selatan sebutannya spokal. Jadi sebenarnya hampir mirip-mirip Sulawesi Selatan dengan Sumatera Selatan. Bentukan kerisnya hampir mirip, nama dapur kerisnya juga hampir mirip. Nah, yang istimewanya adalah keris ini warangkanya atau sarungnya ini terbuat dari gading gajah dan diukir. Ini satu gading gajah utuh, tidak dipotong ya. Ini gading gajah utuh, kemudian diukir. Ini kulit bagian luarnya gading. Kemudian untuk pegangannya atau dedernya ini juga terbuat dari gading gajah. Kemudian cincinnya atau mendaknya itu terbuat dari perak. Kemudian yang tengahnya warna kuning itu terbuat dari emas muda atau swasa. Sehingga dalam satu garap benda pusaka ini membutuhkan, kalau misalkan zaman sekarang ya, membuatnya mungkin butuh waktu berbulan-bulan, mungkin bisa mencapai tahunan. Dan jangan lupa juga setelah kita akan mereview keris-keris ini, nanti kita akan mereview villa barunya Pak Dandim loh. Oke. Mungkin nanti kita akan atur jadwal, nanti kita akan gerbek villa barunya Pak Dandim ini, luar biasa. Nah, mungkin ada tips-tips buat, mungkin ada yang pencinta juga Pak? Ya. Apa nih? Yang pertama, saya menghimbau kepada generasi muda, mari kita mencintai budaya bangsa kita sendiri. Kita ini sungguh hebat sebetulnya, bahwa Indonesia ini sangat kaya. Saya sebagai salah satu anak bangsa, bagi saya benda pusaka itu adalah warisan leluhur. Kemudian orang yang membuat itu juga adalah orang-orang yang menurut saya pahlawan untuk bangsa ini. Sehingga saya menghimbau kepada generasi muda, mari sama-sama kita kembali mencintai budaya bangsa. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang mencintai budaya bangsa kita? Waduh, luar biasa sekali. Nah, itu tips-tips dari Pak Dandim ya. Jadi cintai budaya kita sendiri, betul Pak ya? Betul. Jadi enggak, kalau sekarang kan zaman now kan budayanya budaya luar semua Pak. Iya. Budaya luar kalau ada yang baik boleh kita ambil. Tetapi kalau kita kembali kepada budaya bangsa, saya pikir ini lebih arif dan bijaksana. Karena nilai-nilai luhur yang diberikan oleh para pendahulu kita itu menurut saya luar biasa. Semua yang dibuat itu tidak ada yang dibuat asal pada masa itu. Menciptakan suatu karya seni pada masa itu membutuhkan pemikiran, membutuhkan doa, membutuhkan usaha dan ya biaya. Saya belum tanya tuh kalau perawatannya. Nah, perawatan keris itu katanya ada minyaknya loh. Ya, secara umum keris itu kan terbuat dari 3 material, baja, besi dengan meteor. Sehingga musuhnya besi atau baja hanya 1, karat. Sementara karat itu bisa dikurangi dampaknya itu dengan menggunakan minyak. Nah, saya pribadi, saya bukan meninggalkan budaya. Biasanya kan kalau secara tradisi itu menggunakan jeruk atau limau kemudian digosokkan di bilah keris, kemudian direndam di banyu air kelapa, banyu itu bahasa Palembang, air kelapa hijau biasanya, kemudian dikasih ramuan-ramuan tertentu dengan harapan si karat ini tadi bisa rontok. Ya, direndam selama beberapa hari, kemudian dibersihkan, kemudian disebut dengan warang atau dihitamkan kembali. Jadi saya menggabungkan antara teknologi dengan budaya. Nah, budayanya apa? Saya masih mencampurkan minyak tersebut dengan minyak wangi non alkohol. Biasanya digunakan minyak cendana, dari sari cendana, kemudian dari sari melati. Itu dicampurkan. Ya, nah, sebagai contoh saya ini punya minyak khusus keris. Ini kebetulan salah satu produsennya adalah YouTuber dari Etnik Indonesia Channel. Ini sekalian promosi Pak Rivo Cahyono. Ini saya pakai produknya beliau. 1 botol ini bisa ya sampai dengan ratusan pusaka lah. Gitu. Dan kita ngolesin juga nggak tiap hari, paling sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Tidak perlu tiap hari. Tidak perlu tiap hari. Jadi ketika keris itu sudah mulai berkarat, baru nanti kita gosok menggunakan minyak tersebut, biasanya si karat itu akan rontok. Iya, memang ada beberapa buku-buku rujukan. Ini ada contoh keris-keris dari daerah Lombok dan Bali. Karena saya mengoleksi keris nasional Indonesia, artinya dari beberapa daerah saya kumpulkan untuk belajar.
untuk belajar, sehingga mulai dari Aceh ini juga masih dalam proses pembersihan. Ada satu rencong yang terbuat juga dari gagang gading gajah. Itu juga nanti sebentar lagi akan jadi koleksi saya pribadi. Untuk Sulawesi saya punya beberapa koleksi dari Kerajaan Goa, Bone, kemudian dari Luwu, di Madura, Kerajaan Madura, dari Sumeneb, ada kerajaan dari Bali, ini ada kerajaan dari era-era Kesultanan Palembang. Oh, ini ya, Palembang Darussalam. Ada 5 pusaka. Ada juga dari Jogja, dari Surakarta, dari Bangkinang, itu yang panjang-panjang dari Bangkinang. Bangkinan. Iya, 3 itu dari keris dari kerajaan dari kerajaan Bangkinang sana, di daerah Bangkinang. Kemudian ini ada juga pedang-pedang, ada dari Lombok, ada ini juga ex peninggalan POC. Oh ya? Iya. Itu pedang perwira biasanya digunakan. Ya, itu pedang perwira pada masa-masa penjajahan Belanda dulu digunakan sebagai pedang perwira. Kebetulan saya punya, saya pajang sebagai edukasi. Nah, nanti kita mau lihat dulu contoh sertifikatnya, Pak. Tadi kita bahas ada sertifikat. Ya, ini sebagai contoh, ini sertifikat dikeluarkan di Surabaya oleh salah satu kurator keris yang bernama Pak Sukoyo Hadinagoro. Ini keris Singo Barong. Ini sertifikatnya, kemudian ini untuk barangnya. Oh, jadi ini sembarangan ya. Jadi di sertifikat dan asli ya. Ya, ini dia bendanya. Oke, oh ini bendanya. Ini bendanya, kemudian ini sertifikatnya. Ini mulai dari dapur. Dapur itu bentukan. Ini bentukannya seperti ini, ada yang lu, ada yang lurus. Ini sebutannya Singo Barong. Kenapa disebut Singo Barong? Karena dia ada relief singa. Ini relief singa nih. Relief singa, Singo Barong. Kemudian Kamarogan Kinatah Wedono 5. Kinatah Wedono 5 itu ada 5 item bagian yang di kinatah pakai emas. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ya. Disebut semua ya di sertifikat. Ya, di sertifikat disebutkan semua. Lu 13. Ini pamornya waswutah. Ini sebutannya waswutah. Waswutah itu beras tumpah. Mungkin ini sebagai contoh lah. Ada satu pusaka yang kita ambil contoh, ada sertifikatnya. Wah, nah itu contoh sertifikat yang memang terverifikasi, Pak ya. Ya, jadi semua keris saya insya Allah sudah terverifikasi dengan baik. Oh, jadi semua kerisnya Pak Dandim ini dijamin terverifikasi ya dan sudah didaftarkan. Pak Dandim sudah mempunyai sertifikatnya banyak sekali. Nah, itu dia beberapa ulasan dari Pak Dandim yang mungkin kalian ingin bertanya-tanya keris apa, atau kalian mempunyai keris ya di rumah, boleh nanti tanya, kirim fotonya, nanti aku tanyaan ke Pak Dandim ya. Dan saya sedang membuat galeri mini nanti di rumah. Saya sebut Faza Ethnic Gallery. Jadi saya kepingin benda pusaka ini nanti sebagai bahan edukasi kepada generasi selanjutnya. Saya juga sekarang sedang membuat sebuah buku ya. Lagi buat buku. Mudah-mudahan nanti akhir bulan ini selesai dicetak. Saya berharap buku tersebut bisa sebagai koleksi pribadi. Nah, itu aja mungkin kita agak sedikit mengacau-ngacau kantornya Pak Dandim ya. Ini mohon maaf ya Pak, kita siang-siang langsung gerbek. Namanya juga gerbek Pak ya. Iya, kalau gerbek jangan direncanakan. Nah, jangan direncanakan. Jadi langsung aja masuk ya gerbek. Tapi permisi dulu di depan ya. Nah, itu dia kelanjutan dari gerbek Wong Kito. Jadi tunggu tayangan selanjutnya atau part-part berikutnya karena kita akan gerbek rumahnya, villanya Pak Dandim. Saya terima kasih Mas Peter dan saya support channel ini. Gerbek Wong Kito. Mudah-mudahan channel ini sukses dan bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama masyarakat yang berada di kota Sumatera Selatan. Amin. Ya, terima kasih juga Pak Dandim sudah berkenan dan memperboleh kita menggerbek kantornya dan koleksi-koleksinya. Dan buat kalian semua ya, silakan tinggalkan komen kalian, tanya apa saja. Mau tanyain keris Pak Dandim boleh, silakan ya, nanti aku tanyakan langsung ke Pak Dandim. Nah, untuk kalian yang penasaran lagi untuk mengoleksinya dengan cara apa, silakan tanyakan di kolom komentar. Dan jangan lupa video ini dibagikan ke teman-teman kalian karena ini sangat berguna dan ini banyak manfaatnya ya, karena ini banyak pengetahuan sejarah-sejarahnya. Oke, itu aja. Jangan lupa di subscribe channel ini dan tinggalkan like kalian. Oke, saya Peter Vandal dan Erwin Syah Topan, SHMSI, Komandan Kodim 0406 Lubuk Linggau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye-bye.